Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Syahrul Mubarok dengan NPM 10121747, asal kelas M4, jurusan S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau memaparkan materi mengenai sistem periode hukum Madinah. Nah, di sini saya akan membahas terkait sistem hukum pada periode Madinah. Di sini terdapat 4 pembahasan, yang dimana ada hukum, yang kedua ada sistem hukum, yang ketiga ada penerapan hukum, dan yang terakhir adalah sanksi hukum. Kita langsung masuk saja ke materinya. Yang diketahui bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan manusia dengan sesama serta dengan lingkungan sekitarnya. Ketika Islam dibumikan dalam masyarakat, tentu memiliki banyak aspek. Salah satunya adalah sistem hukumnya. Sebagai salah satu agama samawi, Islam hadir ke dalam ruang lingkup masyarakat Arab Jahiliyah dengan membawa syariah yang sempurna hingga mampu mengatur relasi yang adil antar individu manusia dalam masyarakat. Nah, di materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang hukum. Pada periode ini, Al-Quran banyak membahas masalah hukum kekuatan politik, yang dimana pada periode ini, hukum telah dibangun dari piagam Madinah, atau biasa disebut juga dengan periode penataan dan juga pemanfaatan pada masyarakat. Yang kedua, sistem hukum. Masa Rasulullah terdapat pembentukan hukum Islam di Madinah, diantaranya yaitu berangsur-angsur dalam penetapan hukum, kemudian mengefisienkan pembuatan undang-undang, dan yang terakhir adalah memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penerapan sistem hukum. Pada periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah hingga beliau wafat. Lebih kurangnya periode ini berjalan selama 10 tahun. Hukum Islam pada periode ini lebih menitik beratkan pada sistem hukum politik. Sistem politik memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Satu hal yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah bahwa kedaulatan itu tidak di tangan rakyat maupun kepala negara atau khalifah, melainkan di tangan syara atau aturan dan hukum Islam. Sementara kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam. Kemudian, hukum Islam pada periode ini juga menerapkan pada aspek hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak, oleh sebab itu perlu adanya penerapan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek. Kemudian poin yang keempat adalah sanksi hukum. Sanksi yang diberikan pada periode ini ialah ketika seseorang mengakui perzinahannya akan dihukum mati serta dirajam sampai mati. Hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Madinah ayat 45. Kemudian yang kedua adalah dikenakan hukum qisas atau hukuman yang seimbang apabila jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa yang lain atau dengan cara membunuh, maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau mendapat hukuman mati. Sanksi-sanksi ini sudah berlaku selama 14 abad serta menguasai sekurang lebihnya 3/4 dunia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga telah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan apabila banyaknya kekurangan mohon maaf, dimaafkan karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran juga, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi atau pembahasan yang lain. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.